Sono Civil. Hai Sobat Sipil, sit tight, grab the snack, and prepare because now you're listening to HMS Talk Sono Sipil. Oke Mas, di HMS Talk episode kali ini kita mau bahas apa sih? Nah, kita mau bahas mengenai ini nih. Aduh, apa itu Mas? Tugas. Ini adalah tugas manajemen konstruksi Tugas yang manajemen. saat ini baru kita kerjakan. Oke. Buat teman- Tugasnya tebel ya Mas ya? Kayak Iya, apa sih? ini. Lihat nih. Sebenarnya tuh, Kamu baru aku buka sekali aja udah kayak gitu. Apalagi kamu yang ngerjain. mengerikan sekali ya. Oh iya Mas, ngomong-ngomong nih Mas, sekarang Mas Aka ini sekarang semester berapa sih? Aku sekarang sedang menempuh semester 6. Iya. Semester 6 dan ini salah satu besar berarti? Ya, salah satu. Ya. Kalau aku ini sekarang di semester 2 dan tugas yang lagi marak-marak itu sekarang AutoCAD sama statika. Oh, AutoCAD dan statika. Oke. Tuh. Gimana kamu ngerjain tugas itu? AutoCAD sama Tugas statika. Agak berat ya Mas ya. Karena Iya. sebenarnya ya tugas itu kan buat dikerjakan. Betul. Rasa mengerjakan itu cukup berat gitu. Iya, betul sekali. Oke Mas. Oke, sebelum kita lanjut bincang-bincang mengenai tugas nih. Kan aku ini kan baru semester 2 ya. Jadi Betul sekali. masih terbilang masih perlu banyak bimbingan lah. Iya, kamu masih bocil nih Betul. kalau di Jadi sipil. bimbingannya ya. Iya. buat suhu ya. Jadi kan tau kan kemarin kan baru aja maba nih. Sekarang Iya. kami mempunyai tiket nih. Iya. Jadi kemarin baru aja maba itu kayak diumumin kalau di teknik itu ya, khusus teknik sipil itu ada trivial kalau anak teknik ya mas itu cuma tidur 4 jam. Mungkin itu karena tugasnya yang banyak ya mas. Ya aku setuju sih karena emang di teknik sipil itu bukan tugasnya bukan cuma banyak ya tapi banyak banget. Banyak ya kalau Banyak misalnya. banget. Jadi Oke. karena tugasnya saking banyak gitu kan sampai apa istilahnya berebut waktu tidur kita gitu kan. Jadi kita seperti harus menempatkan tugas itu di waktu tidur kita gitu sehingga waktu tidur kita itu berkurang. Apalagi kalau misalkan udah mendekati deadline gitu kan. Iya. Deadliner ini ya. Iya. Dengarkan. Oke, lanjut ya ke topik kita hari ini nih. Iya. Kita mulai bicara tentang tugas gimana cara ngerjain tugas yang efektif, Ya, terus dan sebagainya. Nah ini ada pertanyaan pertama nih mas. Iya. Jadi tadi kan udah tahu nih, apalagi aku maba pas aku menyadari tugas itu bakal banyak. Nah mas rasanya gimana sih pas menyadari ya kalau tugasnya itu ternyata bakalan banyak banget? Kalau aku sendiri ya gimana ya? Kalau aku sendiri menyadari bahwa tugas itu banyak gitu kan ya udah mau gimana lagi aku harus menyiapkan gitu kan diriku sendiri gitu kan menyiapkan porsi energiku sebesar mungkin untuk tugas gitu kan supaya ya tugas yang banyak ini bisa aku kerjakan sampai selesai lah gitu kan. Oke, dari kamu gimana sih? Kalau aku sendiri ya, kan kemarin lagi-lagi pas aku Iya. maba ya, kan kalau mahasiswa itu kan ada yang namanya ospek jurusan ya. Oke. Nah kalau di sipil UNS ini kemarin ada salah satu namanya ospeknya itu intro week. Di situ ada sesi kayak kita sharing sama adik tingkat ke kakak tingkat. Di situ kayak diwanti-wanti lah. Kalau misalkan semester 2 nih, bakalan ada tuh bus yang berat. Kan kalau semester 1 ada gambar teknik. Oke. Semester 2 itu ada CAD sama statika yang lebih berat lagi nih. Waduh. Udah lebih advance lagi. Kalau statika ya, itu bakal banyak karena dibilangin ada 200 halaman. Wow, iya. Itu aku kayak wah berani pas sekarang aku ngadepin itu benar. Jadi kayak deadline pertama udah 30 halaman ya, deadline kedua ada 20 halaman ya. Iya, makin lama makin banyak ya. Makin lama makin banyak. Makin deadline mungkin dari jumlah halaman nggak begitu signifikan tapi gambarnya ya hitung-hitungan rumit ya. Iya, betul sekali. Iya, Jadi itu pas aku menyadari ya udah mungkin legowo terus kerjain gitu. Legowo kerjain. iya, tapi itu gak sih kamu tipikal orang yang kalau ngerjain tugas itu tipikal yang deadlineer atau ambis? Aku sebenarnya tengah-tengah mungkin. Tengah-tengah, kamu ambis. Kalau lagi mood banget, Iya, ambis. iya, Kalau lagi ditunda-tunda ya, besok deadline. iya. Gitu. Kayaknya kita tipikal orang yang sama gak sih? Oh iya? Iya, aku juga orang yang ambibi gitu. Kadang kalau misal baru mood gitu kan, aku bakal ngerjain tugasku gitu kan dengan semangat, dengan ambis gitu kan. Kerja di awal gitu kan.
tujuannya biar bisa santai di akhir gitu Tuh. kan ya. Ekspektasinya begitu. Ekspektasinya begitu. Terkadang tidak sesuai. Tapi kenyataannya Waduh. aduh ya begitulah ya. Begitulah hidup ya. Ya Apalagi begitulah. mahasiswa. Sih ada naik turun ya. Ya lebih banyak naik turun ya. Oke, langsung lanjut ya Oke. ke next question. Next question. Apa tuh, Mas? Kenapa tugas banyak tapi ngerjain tetap mepet deadline? Oke. Kenapa tugas banyak tapi mepet deadline? Manusiawi, guys. Lagi-lagi ya, berbalik di kata-kata manusiawi. Iya, bro. Karena manusia itu nggak mau disalahkan. Betul sekali. Kayak mencari pembelaan. Ini pembelaanku begini. Aku bisa jelasin. Jadi kenapa tugas banyak tapi tetap deadline? Kalau aku sendiri gini, aku sebenarnya kalau tanya ambis apa enggak, saat aku ambis, aku bakal kerja di awal. Jadi udah dapat nih ya, kayak statika udah dapat Excel-nya ya. Contoh pengerjaannya ada, udah disuapin lah, tinggal ngerjain doang gitu. Ya. Udah nyisil nih. Iya. Pas udah ngerjain mungkin 1/5 lah, 20% ya. Iya. Itu udah kayak puas. Wah, udah ngerjain nih, nanti aja lah. Besoknya ada acara ini tuh ya. Akhirnya udah makin lama makin mepet deadline gitu. Iya, betul sekali. Itu menurut aku tetap harus diperhatikan ya. Jangan sampai kita merasa aman meremehkan tugas kita gitu kan. Jangan sampai kita, wah ini temanku udah bikin Excel nih, ini pasti temanku udah ngerjain nih. Udah, aku tinggal nyalin aja, aku tinggal ini apa namanya? Otak-atik aja gitu kan, ya kan? Pasti udah selesai gitu kan. Tapi ternyata ya kan kegiatan kita semakin menumpuk gitu kan. Tiba-tiba ada aja kerjaan. Baru inget, aku ada tugas hari ini. Besok deadline-nya. Bahkan bukan besok ya, 5 jam sebelum. 5 jam sebelum. Ternyata masih nol. Iya, oke. Itu parah ya. Mungkin dari situ ya. Iya, betul. Karena tadinya mungkin ya lagi-lagi itulah terlalu meremehkan ya, atau mungkin udah ada progres tapi ya kelupaan belum selesai gitu. Oke, next nih Mas ya. Ini berbincang-bincang tentang tugas ya. Ini apa ya, relatable banget emang sama mahasiswa ya. Apalagi mahasiswa teknik yang emang ya udah kita emang bakal sebenarnya buat tugas ya. Kalau di sipil lain ya sebenarnya namanya tugas besar. Dan ini lagi-lagi topik yang menarik, apa kita itu mudah merasa malas. Ini ada kata-kata malas. Kalau aku jujur ya, malas itu kayak aku tuh sudah mulai nggak relate, nggak nyaman gitu sama tugas yang wadadau gitu kan. Setuju. Ya jadi kita ya yang harusnya waktu itu buat kita main game, yang waktu itu buat kita nyantai, refreshing ya sama ayang gitu. Apa? Ayang? Benda apa itu? Aku cek dulu ya. Kamus besar Kiki ya. Ayang tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Tolong ya. Oh berarti ayang itu fiksi berarti. Di bawah mimpi. Iya, di bawah mimpi. Cuma fiksi belaka teman-teman. Ayang. Jangan gue baik. Iya. Iya, oke. Oke, kita kembali ke tugas. Oke, iya. Jadi karena waktu yang harusnya buat kita main, buat kita refreshing, itu malah buat kita ngerjain tugas. Jadi kayak kita jadi males gak sih? Benar. Ya kan males ya. Jadi kita pengen banget cari waktu buat istirahat santai gitu ya. Ngapain mikirin tugas ini? Mending tidur gitu gak sih? Benar. Ya kalau kamu gimana Ki? Ya aku sama sih. Kenapa kita merasa malas? Mungkin karena lagi-lagi kalau ngomongin masalah tugas ya, mungkin ada kurang cocoknya di situ. Kayak mungkin kan kalau kita pengen ngerjain sesuatu kan kita harus punya keterkaitan atau mungkin kita pengen melakukan hal tersebut lah. Kayak misalkan ya, aku pengen ngerjain tugas statika. Ya aku harus punya niat dulu, bener nggak Mas? Jadi kayak misalkan aku punya niat dulu, aku pengen garap sampai selesai. Kalau misalkan di tengah jalan aku capek atau mungkin aku hilang keterkaitan, ya udah Mas. Mungkin itu lagi-lagi PR kita ya sebagai mahasiswa. Tapi kadang niat itu pernah datang. Bener sih. Bener ya. Kayak udah planning ya. Udah bikin apa sih namanya? Udah bikin jadwal. Jam segini mau gini, jam segini mau ini. Oh terkerjakan tuh, tapi tugas. Ketika datang jadwal tugas, kayak dihindarin ya. Lebih baik kayak misalkan males nih, pengen healing dulu. Sekarang ada bahasa ini namanya healing gitu. Hilang healing. Setelah healing, tugas ya kerjakan deh. Kayak misalnya aku pengen nih, apa yang nekatin aku buat tugas? Aku biasa kayak jajan boba, kayak gitu. Pas bobanya habis,
Aku tidak mengerjakan tugasku. Kayak buat apa ya? Bertelantarkan ya. Gila Iya. gitu. Itu untuk malah untuk melupakan tugas gitu Iya, kan. makanya malah malah jadi mirroring gitu. Iya gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya teman-teman. Oke, jadi di sini ada nih Mas. Oke. Apakah sering? Mas sendiri kan udah semester 6 jadi Hmm. udah banyak lah kali itu udah banyak pengalaman gitu ya. Semester sendiri kan kayak bakal ada bertabrakan lah kuliah itu. Betul. Kayak misalkan ada proyek atau mungkin bahkan ada organisasi eksternal. Nah, itu kan bakalan membuat kita sibuk, buat kita susah mengaturnya tuh. Nah, itu Mas sendiri pernah ngalamin juga tabrakan terus semacam Kalau aku sendiri tentu saja pernah ya. ini? Gitu. Jadi karena saking tugasnya banyak dan organisasi sendiri menuntut aku untuk lebih gitu kan. Betul. Jadi justru itu bertabrakan dan membuat apa ya baik tugas maupun baik organisasi itu jadi tidak maksimal gitu kan. Benar, Jadi benar. kayak bener-bener nggak good lah gitu kan. Tugas Nah, nggak good, organisasi juga nggak good gitu buyar kan. ya. Ya, malah dimarahin sama yang punya acara gitu gak sih? Tidak terkerjakan Gitu, dua-duanya. iya. Oke. Kalau kamu tuh tipikal yang kura-kura gitu guys, kuliah rapat. Aku sebenarnya juga pengen gitu, kayak Iya. kan masih maba, jadi masih pilot-pilot gitu. Mm-mm. Kalau aku ngeliat teman-temanku kayak yang bener-bener ambis ya. Iya. Bahkan aku dengan mindset seperti pun, aku nggak kayak pikiran buat ikut yang tingkat BEM yang lebih luas lagi, lebih umum lagi. Tapi ada temanku nih mas, Mm-mm. dia yang bener-bener ambis ikut organisasi, Mm. tapi di kelas tetap bisa ikutin gitu. Mm. Mungkin kayak next time harus diundang ya, Iya. yang ambis-ambis seperti ini ya. Iya. Supaya kita bisa lebih mendapatkan curahan-curahan Iya. mengenai bagaimana mereka mengatur jadwal mereka itu. Jadi kalau aku sendiri lebih ke ya udah aku lebih ke internal himpunan ya kayak HMS jadi lebih yang relate lah sama aku. Jadi kayak aku mencari relasi nanti buat magang aku ya buat program depannya. Jadi lebih ke yang sesuai sama aku. Ya ini aku setuju banget nih. Jadi kita harus mencari organisasi yang sejalan Benar, harus dengan jalan. kuliah kita gitu. Karena pada akhirnya aku mikir juga kayak buat apa kita menghack kayak mensibukkan diri kita sendiri kalau akhirnya ya udah buat lewat aja buat ngabisin tenaga. Mungkin yang nggak ada salahnya ya buat teman-teman yang emang bisa bagi energi ke situ, Iya. yang bisa bagi 3 atau mungkin bagi berapa cabang, ya itu bagus gitu ya. Mm-mm. Karena kan kita kan nggak tahu ya kita bakalan dapat jalan di mana gitu. Cuman kalau aku sendiri ya energi aku cuma segini gitu. Jadi aku cuma bisa maksimalin di sini aja gitu. Ya, betul sekali. Jadi kita harus melihat ya seberapa besar energi kita gitu kan. Oh. Ya, itu berbeda-beda ya tipikal orang ya. Ada yang Tergantung malah energi. masing-masing porsi Iya, lah ya. betul sekali. Oke. Batas masing-masing. Oke, untuk pertanyaan Oke, selanjutnya. next. Oke. Apa sih? Apa itu overwhelmed? Ini kita mikir di sini. Iya, ini Apa sih overwhelmed? ini Mas? sebenarnya aku baru pertama kali menemukan istilah ini. Apa tuh mas? Ya, aku Ya, juga jadi aku kemarin belajar dikit sih. Jadi overwhelmed itu artinya kewalahan. Kewalahan. Gitu. Jadi saat kita bertugas itu banyak, benar itu tugas itu susah gitu kan. Kita jadi benar-benar baik fisik, baik pikiran, baik mental itu benar kewalahan gitu kan. betul Nah, sekali. break dance gitu kan. Breakdance Ya. ya. Nah, ngomong soal kewalahan ya, aku pengen banget nih hari ini gudang teman-teman yang angkatan 20 yang saat ini sedang mengerjakan tugas besar GJR yang diampu oleh salah satu dosen favorit saya ini. Siapa tuh mas? Namanya adalah Tolong ya, dikit gitu ya. nanti disensor. Bahaya ini. Ya, Nanti bisa ya, ditacungin. oke. Kalau Iya. misalkan nggak. Nanti saya ditandai nilai saya sudah aman. Soalnya Sulit. beliau sedang mengampu saya saat ini. Oh. Ya. Ini mata kuliahnya tolong disensor juga. Tolong bisa bahaya ini. Oke, jadi aku pengen banget undang teman-teman kakak kelasmu nih yang angkatan 20 ini yang baru Yang ngerjain lagi tugas GCR. berkecimpungan lah. Iya, berkecimpungan gitu kan. Jadi gini tuh, aku denger nih mereka tuh dapat tugas ini gitu kan. Dikasih deadline 1 dan itu tuh deadline 1 mereka tuh bener-bener paling cepet sendiri satu angkatan gitu kan. Satu Iya, ya mas ya. iya. Dan mereka tuh suruh ngerjain DL1. Ya, ini mereka tuh, soalnya DL1 tuh banyak banget. Mereka suruh bikin kontur, terus habis itu mereka bikin rute, mereka bikin alignment vertikal, kemudian mereka harus bikin hitungan, memperhitungkan tikungan. Ya, kamu Apa tuh mas aku? Ntar aku Iya. mikir nih ya, nggak dapet. Ya pokoknya ada tugasnya sendiri. banyak banget gitu Banyak kan. ya. Nah, sudah dengan yang baru sisa itu cuma 3 orang, sumpah. 3 orang gitu kan. Dan udah kan, dan habis itu dikasih sama
ke dosen gitu kan, dosennya lihat tuh, ini beda tingginya berapa mas gitu ya. Ini anak ini jawab gitu, 1 meter. Kok gradiennya cuma 1% ya? Sepertinya kurang menantang ini gitu kan. Nah ini beda tingginya dicatat semua ya kan. Kalau yang beda tingginya masih segitu, ngulang soal gitu. Bayangin ya kan. Nah, kan tugas nih. Ya, Tugas yang banyak akhirnya kita kewalahan. Nah, apakah dengan kita kewalahan akan tugas itu jadi ancaman gak sih buat? Kalau dari aku ya, Hmm. sebenarnya tugas itu bukan suatu ancaman sih, Oh iya. tapi lebih ke tantangan gitu kan. Jadi Oke. challenge gitu yang Dirubah sedikit mungkin ya ya. ini kita bicara soal mindset ya gitu kan, tentang tugas Betul. gitu kan. Tugas itu suatu Pola pikir. tantangan sih kawan-kawan. Jadi tugas itu untuk kita kerjakan, untuk kita lalui gitu kan. Karena besok ketika kita sudah lulus, kita tentu saja akan menghadapi ya kan pekerjaan yang tentu saja berat Betul gitu kan, banget. perlu tanggung jawab yang ekstra gitu Betul, kan, ya betul. perlu tenaga yang ekstra gitu kan. Jadi ini pun sudah menjadi persiapan buat kita, tantangan buat kita supaya besok kita tidak kaget saat Benar. kita menemui hal-hal yang lebih parah ya nggak Udah sih? prepare ya, udah Udah terlatih lah. prepare, udah terlatih gitu Karena kan. ada challenge tadi. Iya betul sekali gitu. Bahkan aku pun selalu ini ya mas, kalau lagi kuliah itu selalu dibilangin sama dosen. Jadi kalau kita yang namanya seorang teknisi ya, seorang insinyur, itu kita bakalan punya klien. Betul Jadi sekali. klien itu bahkan bisa lebih ribet ya daripada dosen kita ya, lebih ribet daripada tugas kita. Jadi dari tantangan tadi ya, yang Iya, awalnya ancaman kita ubah pola pikir kita jadi iya. tantangan, kita jadi terbiasa buat Iya betul ngadepin nanti sekali. dunia pekerjaan. Ya betul sekali. Jadi ini bicara soal mindset teman-teman, kita harus Benar, menganggap ini sebagai tantangan gitu kan, yang jadi supaya bisa menambah kemampuan kita, kapasitas kita gitu. Ya nggak sih? betul banget. Iya. Oke. Setuju aku. Oke. Nah terus pertanyaan selanjutnya. Apa tuh mas? Ya saat sedang banyak pikiran, mending ini kita lanjut ke gaspol atau berhenti sejenak. Kalau Oke. dari kamu gimana Ki? Jadi ini di antara dua pilihan ya. Kalau kita lagi banyak pikiran mungkin overthink ya jadinya ya. Kita tahu nih, aduh, tugas banyak ya. Belum nanti ada urusan organisasi ini itu ya, job Iya, desk ini itu, proker ini itu, atau mungkin kita ada ikut kegiatan eksternal lainnya ya, kayak mungkin panitian dan sebagainya yang di luar kuliah, di luar HMS dan semacamnya. Itu kan jadi banyak pikiran, banyak harus disusun ya. Belum juga kayak tadi kita perlu self reward juga, punya waktu buat me time dan sebagainya. Itu kan banyak yang dipikirin. Lebih baik tugas atau berhenti nih. Nah kalau aku itu lebih ke kembali ke porsi aku lagi. Kayak tadi Mas udah sangkutin kan. Kembali ke kapasitas kita masing-masing. Jadi kalau misalkan saat itu aku lagi mood-moodnya buat nugas, atau mungkin aku sadar, deadline aku udah mepet. Atau mungkin kita nggak usah mikir deadline deh. Karena aku pernah belajar gini mas. Manusia itu punya kecenderungan buat melakukan hal yang salah. Karena kita dari kecil dulu dilatih kayak, jangan lakuin ini. Kan dari kata jangan, akhirnya kita malah kepo kan. Gimana kalau betul. kita lakuin ini gitu sih. Jadi mungkin diubah kayak, oh jangan mikir deadline, tapi gimana kita bisa ngerjain secepatnya di awal waktu gitu. Iya betul sekali. Jadi ya udah kalau misalkan lagi mood ya udah kerjain, kalau bisa selesai hari itu kita bisa sisin waktu kita sisanya buat me time atau mungkin buat organisasi, buat proker dan sebagainya. Ya betul, ini sebenarnya kembali ke manajemen waktu nggak sih gitu Betul. kan, dan kita harus tahu kan seberapa besar kapasitas kita. Aku setuju banget Benar. sih kalau misal kapasitas kita 100, kalau kita itu menuntut untuk mengerjakan yang 120, ya kita bagi 60-60 ya nggak Betul, sih. betul. Di Dan porsi supaya lah ya ya. di porsi ya sih. Nah, gitu. Jadi apa ya, jangan terlalu memaksakan diri sendiri banget nggak sih? Benar. Ya kan, jangan terlalu suka apa ya, bersikap serba bisa gitu kan, terlalu Ya, overestimate pada diri benar ya. sendiri ya kan. Kita harus tetap harus memperhatikan seberapa besar kemampuan kita gitu kan. Betul mas. Oke. Ya lagi-lagi tadi ya overestimate ya. Kita Overestimate kayak gitu. pengen kepikiran pengen bagus nih di mata dosen atau Mm-mm. mungkin pengen bagus di mata teman-teman panitia yang lain. Uh, Akhirnya ini kerjain, ya boro-boro pengen kelihatan bagus dulu mata kayak iya, malah nggak ngerjain sama Iya. sekali. Terkadang harus down sedikit ya. Iya, Down betul to sekali. earth lah ya. Biar kita bisa Oke, realize. betul Buat sekali. peduli Ya. realistis. Oke. Lanjut nih mas ya. Ada apa lagi nih? Nah, apakah perfeksionis itu penting? Nih, kamu orang yang perfeksionis gak? Perfeksionis ya. Kalau dari kalimat ini lagi jaksel ya mas ya. Wow. Perfeksionis. Mungkin kalau aku pilih sedikit ya ada kata perfect ya. Jadi kita lebih ke suatu yang sifatnya sempurna ya. Jadi Sempurna, kalau betul sekali. seorang yang perfeksionis ini lagi-lagi pendapatku ya. Jadi kalau teman-teman sobat sipil semua punya pandangan sendiri ya, monggo mungkin nanti bisa komentar ya mas. Ya, di kolom komentar bisa ditulis. Betul ya. Kita bertukar pikiran ya di sosial media. Nah kalau aku sendiri punya pendapat kalau perfeksionis itu dalam artian
kita nugas ya, atau mungkin kita mengerjakan satu proker di organisasi kita. Kita pengen acara kita itu bagus. Ya. Dalam artian nanti disambut meriah sama peserta dan sebagainya, tamu-tamu undangan dan sebagainya. Ya kita lakuin dengan baik gitu. Kita lakuin dengan apa visi awal kita. Kita lakuin dengan misi yang kita punya gitu. Jadi ya udah jalanin, kerjakan itu sebaik mungkin. Tapi dalam artian perfeksionis itu baik apa enggak kembali ke masing-masing. Iya, betul sekali. Apakah itu terlalu lebih? Karena lagi-lagi satu hal yang berlebihan itu baik. Ya, aku setuju sih sama kamu. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dan kalau misalkan kamu seorang yang perfeksionis, teman-teman, jangan sampai kamu jadi orang yang terlalu memaksakan diri sendiri dan Benar. orang lain, ya nggak sih? Terlalu push to hard ya. Kalau push to hard gitu kan, malah nanti akan mengganggu kerja tim kamu, ya kan? Benar. Kamu harus tahu kapasitas teman kamu itu bagaimana gitu kan. Jangan paksakan dia sesuai dengan idealis kamu gitu kan. Benar. Malah nanti nggak maksimal ya kan, tugas nggak bisa dikerjakan dengan baik gitu kan. Malah justru kita harus bisa saling mengisi gitu kan. Jangan terlalu menuntut standar kita kepada orang lain gitu kan. Karena standar orang itu berbeda-beda gitu. Benar banget. Ya, Lagi-lagi jangan terlalu berekspektasi Iya, tinggi ya. iya. Lebih ke realistis. Iya, perfeksionis boleh tapi tetap realistis, teman-teman. Betul, imbangin ya. Perfeksionis boleh, realistis juga. Ya, itu betul sekali. Oke. Next nih Mas, di sini ada lagi nih, distraksi apa aja sih? Wah, ada tantangannya ya, ada faktor-faktor yang menghambat ya. Yang sering terjadi saat kita ngerjain tugas. Distraksi ya, mungkin kalau dari aku lebih banyak di HP nggak sih? HP. Iya, HP. Ini apa sih? Iya, ini. HP ya. HP ya. Saat Kenapa tuh, Mas? ya, jadi kita kadang kalau ngerjain tugas gitu kan, HP kalau posisi udah ada di dekat kita tuh kadang kita suka kayak gatel gitu nggak sih? Benar. Pengen Pengen scrolling ya. Pengen buka baca-baca IG, chat ya ayam. kan? Padahal nggak punya ayam. Lupain dicek ya. Salam ayang mungkin. Jauh ya Mas ya. Jauh ya. Ya, yang penting berharap aja. Aduh, boleh sih. Tapi jatuh. Oke. Dan apa ya? Bahkan tugas itu sendiri bisa jadi distraksi nggak sih? Oh iya, gimana Iya. tuh Mas? Jadi kadang kalau misalkan kita ngerjain tugas terus kita kayak overthinking gitu, wah tugasnya bakal selesai nggak ya? Kayak Oh tugasnya iya, bakal terselesaikan nggak ya? Itu malah jadi distraksi buat diri kita sendiri nggak sih? Setuju. Nah iya, jadi teman-teman kayak kita harus bisa mengendalikan pikiran kita harus bisa tenangkan diri kita gitu kan saat mengerjakan tugas kita. Usahakan kita itu berada pada kondisi flow, teman-teman. Kondisi flow itu iya, pada saat kemampuan kita dan challenge yang diberikan kita pada kita itu sesuai gitu, berimbang gitu kan pada zona yang good gitu kan. Jadi kalau misalkan tugas kita terlalu sulit, malah nanti kita jadinya NCT, jadi terlalu kewalahan. Tapi kalau misalnya tugas kita terlalu mudah, itu malah membuat kita bosan. Nah, makanya kita harus berada pada kondisi flow gitu kan. Saat challenge sama kemampuan kita nyambung gitu. Nah, itu harus diperhatikan sih teman-teman. Supaya nanti terhindar pada distraksi. Jadi ketika kita nugas itu kita berada ngalir terus. Nugas gitu kan. Sampai kayak kita berada pada kondisi itu lupa waktu gitu. Asik banget ngerjain tugas itu ya kan. Benar banget. Oke, ya. Mungkin aku setuju sih. Dan ini juga buat sobat sipil ya. Ini aku nih sebagai maba bener-bener dikasih banyak ilmu nih ya. Yeah. Jadi pengalaman yang baru gimana caranya supaya nanti aku nggak kecemplung di lubang yang sama mungkin ya Mas. Karena emang aku setuju sih terkait kondisi yang flow ya. Jadi dimana mungkin kita itu ada di posisi yang apa ya istilahnya, mungkin di maksimumnya kita gitu. Dalam artian mood kita bagus, kita punya kondisi fisik yang bagus juga gitu kan. Ya udah itu kita tinggal ngerjain aja gitu. Dalam artian tadi kalau ada distraksi pun kita mungkin nggak punya keinginan gitu. Karena emang ya udah moodnya nugas selesai lebih cepat lebih baik. Ya betul sekali. Mungkin juga saran sih teman-teman, jika teman-teman menuju distraksi, kalau dari aku sendiri jauhkan sih distraksi itu gitu kan. Mungkin dengan cara meletakkan HP kalian di ruang yang lebih jauh, dan juga kalian bisa dekatkan tugas kalian. Kayak misal aku sendiri punya tips gitu kan, jadi tugas itu aku taruh di desktop semua, dan di desktop tuh game-game, aplikasi-aplikasi yang nggak penting itu aku nggak aku hapus dari desktop gitu kan. Aku sampaikan itu supaya nanti ketika aku buka laptop aku langsung buka tugas gitu, nggak menunda-nunda gitu kan. Iya. Ampun nih, boleh aku coba nanti ya Mas ya? Boleh banget ya sih. Benar setuju sih ya. Oke, next nih. Ada lagi nih terkait makin banyak pekerjaan. Terus itu kerjaan itu juga makin banyak. Jadi dalam arti mungkin kita terlalu ngambil porsi yang banyak ya. Tapi kita sendiri bingung gitu mau ngerjain dari yang mana. Akhirnya belum tentu maksimal hasilnya. Itu sebenarnya kembali lagi bagaimana kita
meletakkan prioritas kita. Oke, skala prioritas ya. Skala prioritas. Jadi kita bisa menilai tugas itu dari deadline-nya, dari tingkat kesusahannya, gitu kan, dari kemampuan Urgensinya, kita, ya. mungkin ini tugasnya harus diselesaikan bareng gitu kan, atau mungkin bisa mungkin teman-teman ini sudah banyak melakukan ya kan, dengan melakukan bagi tugas gitu kan. Misal tugas itu bisa dikerjakan bersama-sama gitu kan. Misal sambat ya. Misal statika gitu kan, bisa dibagi tugas satu sama lain gitu kan, supaya nantinya lebih ringan lagi gitu. Oke. Benar sih. Jadi kayak kita bekerja secara kelompok ya. Iya, kelompok. Karena selain kita bisa bertukar pikiran, kerjaan kita juga lebih enteng gak sih? Iya. Karena emang ada teman ngeluhnya gitu. Iya, betul sekali. Mantap. Oke, next nih Mas ya. Di sini ada stres nih. Iya. Waduh, ini kalimat katanya mungkin krusial ya. Iya, karena emang kerjaan banyak, tugas numpuk, stres jangka panjang pun akan datang. Itu berpengaruh nggak sih sama kesehatan fisik maupun mental gitu? Kalau dari aku sendiri tentu saja iya ya. Jadi karena kita terlalu banyak tugas gitu kan, yang intinya kayak menuntut kita untuk mengerjakan banyak tuntutan gitu kan, terus juga banyak tuntutan dari orang tua, terus kita jadi mikir sesuatu yang nggak penting ya nggak sih? Kayak aku nggak bisa ngerjain tugas, terus nanti aku gimana waktu lulus, ntar aku mau kemana, terus ntar aku jadi apa gitu kan, masa aku kayak gini aja nggak bisa, terus besok gimana gitu kan ya kan. Overthinking jadi mikir yang nggak penting sebenarnya. Banyak mikirin ya kan? Tapi tugasnya nggak dikerjain gitu. Iya, betul sekali. Mungkin ini juga pada akhirnya berpengaruh sama gimana kita bisa ngatur waktu kita buat istirahat, bagi porsinya buat menjaga kesehatan kita kayak olahraga fisik, mengatur mental. Jadi mungkin ya kembali ke itu lagi sih, karena kita bisa mengatur semuanya ya. Nah mungkin yang terakhir nih Mas, tadi kan udah ngomongin tugasnya numpuk, akhirnya nanti kalau nggak terforsir dengan baik nanti malah stres. Nah ini lagi-lagi kembali ke mental kita, otak kita. Gimana sih Mas supaya dari tugas yang baik itu otak kita nggak meledak gitu, nggak over capacity. Mungkin agak hiperbola ya, tapi mungkin Mas ada tips sendiri. Iya, ini agak ngeri ya, otak meledak itu ada nggak ya? Ada nggak sih? Mungkin kalau mesin meledak ya, kalau ngeri juga. Mungkin ini ada kaitannya soal permesinan gitu nggak sih? Ya, jadi kayak mungkin agar otak kita tidak meledak itu, ya kita harus tahu gitu kan, seberapa besar tugas yang dapat kita kerjakan gitu kan. Dan kita harus mampu nih mengendalikan pikiran kita gitu kan. Karena jujur, walaupun ini punya kita, kadang kita itu suka nggak bisa ngendaliin gitu kan. Kadang pikiran itu suka random gitu kan, mikirin apa aja gitu kan. Kita ngerjain tugas tiba-tiba, aku makan apa ya? Orang tua aku gimana ya? Aku rindu kampung halaman. Kok aku belum punya ayah gitu kan? Jadi mikir kemana-mana gak sih gitu kan? Ya. Jadi benar-benar kayak otak itu harus bisa kita kendalikan supaya tidak meledak. Mungkin meledak di sini artinya supaya kita tidak stres, tidak benar-benar putus saraf gitu kan sih. Iya, jadi lagi mungkin kembali ke pengenalan diri lagi ya. Iya, betul sekali. Jadi kita tahu kayak misalnya mungkin kayak kemarin DL pertama ya, dalam pekerjaan maksimal lewat beberapa jam. DL selanjutnya kita belajar gitu ya Mas, supaya otak kita juga nggak terlalu dipush gitu. Iya, betul sekali. Kembali ke experience, belajar lebih baik. Ya, mungkin kecuali anak-anaknya Pak beliau itu tadi. Pak beliau ya. Ya, tetap semangat kalian mengerjakan tugas-tugas GJR. Semoga tidak tipes. Semoga otak kalian tidak meledak gitu kan. Iya. Perbanyak energi drink. Perbanyak istirahat. Karena istirahat itu tetap jadi prioritas. Oke, betul sekali. Ya. Oke, Mas nih. Wah, udah di closing ya. Iya. Penghujung podcast kali ini. Dan oke Mas, gak kerasa nih ya, udah di tulisan closing nih, penghujung podcast pada kali ini. Ya, betul sekali. Dan mungkin banyak banget nih ya, ilmu-ilmu yang atau pengalaman bisa diserap oleh teman-teman sobat sipil di luar ya. Ya, betul. Buat lebih ampuh dalam mengatasi tugas-tugas yang dihadapinya nih. Ya, dan tidak stres dan tidak stres, meledak otaknya. Tidak meledak otaknya. Oke, terus jadi kita mau ucapin terima kasih dulu nih ya buat sobat sipil di luar sana yang udah setia buat ngikutin terus HMS Talk sampai di episode kedua kali ini. Jangan lupa buat teman-teman sobat sipil buat follow Instagram dan Spotify HMS Talk di bawah ini. Juga jangan lupa untuk subscribe ke Telegram serta YouTube HMS di bawah ini. Serta jangan lupa untuk klik tombol like dan jangan lupa untuk komen serta share supaya makin banyak yang
mengikuti HMS Talk di sesi selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe teman-teman di Betul. YouTube kami. Dan kami mohon maaf ya kalau misalkan ada salah kata, salah kalimat ya. Dan aku Kiki. Aku Kak. Sampai Sampai jumpa jumpa di HMS Talk. Salam sipil berikutnya. Dadah. Bye-bye.